Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum mata kuliah fisiologi hewan air. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi hewan air tentang penghitungan nilai hematokrit pada ikan mas akibat paparan deterjen. Berikut nama anggota dari kelompok kami, ada Putri Tut Rahmadani, Indri Hidayat, Azalidatul Husnana Diva, Fayaz Hamam, Admira Nur Alaida, Paramestri Anyara Sendria, Angelina Rahayu Putri, Artitia Singka Raisa Fatamika Sufi, Alfira Ofta Salsabila, Putri Meidiana Salsabila, dan Nailul Izzah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Topik bahasan yang pertama ada metode penelitian, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil pengamatan, yang kelima hasil perhitungan hematokrit, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian perhitungan hematokrit pada ikan mas ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen dan pengumpulan data. Pertama, metode eksperimen. Pada metode kali ini dilakukan pelakuan dengan menggunakan deterjen sebanyak 200 ppm pada 2 liter air bersih dengan sampel 2 ekor ikan mas. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu meliputi hematokrit dan plasma darah ikan yang telah dibiarkan pada larutan deterjen 200 ppm. Pengukuran nilai kadar hematokrit dilakukan dengan membandingkan volume padatan sel darah merah dengan volume total darah dengan skala hematokrit, di mana ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Panjang volume sel darah merah yang mengendap dibagi per panjang total volume darah dalam tabung dikali 100%. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Alatnya ada wadah plastik, timbangan atau pengukur bobot ikan, dissecting kit untuk membedah ikan, sentrifuge hematokrit, pipa kapiler heparinizet untuk menampung sampel darah segar, penjepit arteri, malam lilin atau plastisin untuk menyumbat salah satu ujung pipa kapiler, kemudian yang terakhir ada hematokrit reading card atau papan pembaca nilai hematokrit. Kemudian ada bahan yang digunakan, ada ikan mas koi dan deterjen komersial. Selanjutnya ada langkah-langkah. Next. Langkah-langkah yang pertama, isi wadah toples dengan air biasa sebanyak 2 liter. Kemudian masukkan deterjen pada air dalam toples sebanyak 200 ppm. Setelah itu aduk dan pastikan deterjen dengan air tercampur dengan rata. Masukkan ikan mas ke dalam larutan deterjen tersebut sebanyak 2-3 ekor ikan. Tunggu maksimal 1 jam atau sampai ikan terlihat sudah stres. Selanjutnya, jika ikan sudah stres, siapkan tisu yang sudah dibasahi dengan air, lalu ambil ikan yang sudah stres dan letakkan di atas tisu yang sudah basah. Kemudian ambil darah ikan menggunakan suntikan melalui bagian pangkal ekor, dan masukkan darah yang ada pada suntikan kepada pipa kapiler. Tutup tiap ujung-ujung pipa kapiler menggunakan plastisin dan siapkan tabung yang diisi dengan 2 styrofoam pada bagian dalamnya, bagian bawah dan atas. Next. Selanjutnya, masukkan pipa kapiler yang berisi darah ikan ke dalam tabung yang telah berisi styrofoam dengan cara menancapkannya. Bagian atas tabung ditutup kembali dengan styrofoam. Siapkan sentrifuge hematokrit, lalu letakkan secara seimbang. Kemudian tunggu selama beberapa menit. Setelah didapatkan hasil yang ditandai dengan darah pada pipa kapiler terbagi menjadi 2 bagian, bagian bawah berwarna lebih pekat adalah hematokrit, dan bagian atas berwarna lebih terang adalah plasma darah. Kemudian menghitung panjang hematokrit dan plasma darah menggunakan jangka sorong. Berikut merupakan video hasil praktikum pengamatan kelompok kami. Berikut merupakan langkah-langkah dari praktikum perhitungan hematokrit ikan mas yang telah diberi perlakuan pada larutan deterjen sebesar 200 ppm. Yang pertama yaitu
isi wadah atau toples dengan 2 liter air bersih. Kemudian, ambil deterjen cair menggunakan mikropipet yang telah diatur pada 200 ppm. Lalu masukkan deterjen tersebut ke dalam air bersih pada toples yang telah disiapkan, lalu aduk dan pastikan hingga rata. Langkah selanjutnya yaitu ambil 2 ekor ikan emas di dalam akuarium, lalu pindahkan ke dalam larutan deterjen. Setelah ikan dimasukkan ke dalam larutan deterjen, amati maksimal 1 jam atau sampai ikan menunjukkan tingkah laku stres. Setelah ikan menunjukkan tingkah laku stres, siapkan tisu, kemudian basahi dengan air. Lalu ambil ikan, lalu letakkan di atas tisu yang sudah basah. Kemudian siapkan suntikan, lalu tusukkan jarum suntik pada bagian pangkal ekor ikan. Lalu hisap darah ikan sesuai kebutuhan. Berhubung ikan yang digunakan berukuran kecil, maka jumlah darah yang dihasilkan pun juga sedikit. Darah ikan mas yang berhasil diambil kemudian dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Pipa kapiler yang telah berisi darah ikan mas, kemudian tiap ujungnya ditutup menggunakan plastisin. Langkah selanjutnya yaitu siapkan styrofoam atau gabus, kemudian potong berbentuk bulat sebanyak 3 buah. Styrofoam yang telah dibentuk bulat kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifum pada bagian bawah dan atas, lalu pipa kapiler yang berisi darah ikan ditancapkan ke dalam styrofoam yang berada di dalam tabung sentrifum. Kemudian, masukkan tabung sentrifum ke dalam alat sentrifum hematokrit seperti pada gambar, lalu tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, keluarkan tabung sentrifung dari alat sentrifung hematokrit, lalu akan didapatkan hasil seperti pada gambar. Hasilnya berupa 2 bagian darah yang berbeda, yaitu yang di bawah merupakan hematokrit dengan warnanya yang lebih pekat, lalu yang bagian atas merupakan plasma darah dengan warnanya yang lebih terang. Langkah terakhir yaitu ukur panjang hematokrit dan juga plasma darah menggunakan jangka sorong yang nantinya akan digunakan sebagai data perhitungan. Lalu selanjutnya ada hasil pengamatan. Ikan mas mulai mengalami gejala stres pada menit ke-24. Tingkah laku yang ditunjukkan yaitu yang pertama, ikan mengambil gelembung-gelembung udara yang ada di permukaan air dengan tujuan untuk memperoleh oksigen. Lalu yang kedua, cara berenang ikan sudah mulai tidak seimbang. Yang ketiga, pergerakan operkulum ikan semakin cepat. Dan yang terakhir, pada beberapa ikan menunjukkan perilaku yang hiperaktif. Selanjutnya, hasil penghitungan hematokrit. Diketahui panjang hematokrit sebesar 0,15 cm, panjang plasma darah sebesar 0,8 cm. Ditanya presentase hematokrit. Total dari panjang hematokrit ditambah panjang plasma darah yaitu 0,15 ditambah 0,8 sama dengan 0,95 cm. Perhitungan presentase plasma darah yaitu 0,8 per 0,9 dikali 100% sama dengan 80 per 0,95% sama dengan 84,2%. Perhitungan presentase hematokrit yaitu 0,15 per 0,95 dikali 100% sama dengan 15 per 0,95% sama dengan 15,8%. Jadi presentase hematokrit pada darah ikan yang hidup pada larutan deterjen 200 ppm adalah 15,8%. Selanjutnya dengan catatan, yang pertama, ppm adalah part per million per juta. Contoh deterjen 200 ppm pada 2 liter air sama dengan berapa mili? Jawabannya 200 per 1 juta kali 2000 mili sama dengan 0,4 mililiter. Yang kedua, pembukaan operkulum semakin cepat dikarenakan oksigen yang semakin menipis. Yang ketiga, presentasi hematokrit dipengaruhi juga oleh ukuran dan kondisi kesehatan ikan. Yang terakhir, pengambilan darah ikan bisa dilakukan pada pangkal ekor atau bisa pada garis tengah
yang terletak pada tubuh ikan bagian samping jika terlihat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang didapat pada praktikum ini adalah saat air tempat hidup ikan tercemar oleh deterjen dapat membuat ikan mengalami stres karena kesulitan untuk mengambil oksigen, sehingga dapat berpengaruh pada cara berenang ikan dan bukaan operkulum menjadi semakin cepat. Hasil dari perhitungan hematokrit pada darah ikan yang hidup pada larutan deterjen 200 ppm adalah 15,8%. Nilai hematokrit ikan emas yang normal adalah 21-43%. Hal ini menunjukkan bahwa ikan mas yang diuji mengalami stres karena nilai hematokrit yang rendah. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.